Halo, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Arno Prayoga, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2019 kelas Indralaya. Saya akan membahas materi dari makalah saya yang berjudul Analisis Buku Teks Bahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 7 edisi revisi 2017 dari segi teori, Green dan Pitti. Baiklah, kita akan masuk ke identitas buku. Judul Bahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 7 edisi revisi 2017. Pengarang Titik Harsianti, Agus Trianto, dan Eko Sasi. Penerbit Pusat Kurikulum dan Pembukuan Balitbang Kemendikbud. Tahun terbit 2017, tempat terbit Jakarta, jumlah halaman 306, ukuran halaman 17 cm kali 25 cm. Halaman depan bisa dilihat pada video ini. Mari kita masuk ke bagian pendahuluan dulu. Untuk latar belakang, buku teks pelajaran merupakan salah satu bahan ajar yang penting dalam kegiatan pembelajaran, terlebih bagi guru yang belum mampu atau belum siap membuat bahan ajar sendiri. Berdasarkan standar penulisan buku teks pelajaran, standar buku teks pelajaran memiliki aspek isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan. Kebutuhan buku teks pelajaran pada saat ini masih menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Buku teks pelajaran tidak saja menjadi rujukan pokok bagi siswa dalam belajar, melainkan juga menjadi acuan bagi para guru dalam proses pembelajaran di kelas. Bagi guru yang belum mampu atau belum siap membuat bahan ajaran, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 43 Ayat 5, dalam pengukuran kualitas buku teks pelajaran harus diperhatikan aspek-aspek penting, yakni kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan. Apabila buku teks pelajaran yang digunakan tidak memenuhi kriteria tersebut, dikhawatirkan pemahaman siswa berbeda dengan maksud isi buku teks pelajaran. Maka dari itu, sebagai guru yang menggunakan buku teks pelajaran perlu menganalisis terlebih dahulu isi bahan ajar dalam buku sebelum disebarluaskan saat mengajar di kelas. Yang berdasarkan kriteria yang berlaku, buku teks pelajaran ini menjadi solusi singkat untuk memperoleh bahan ajar untuk disampaikan kepada para siswa di kelas. Dengan rumusan masalah, kita akan menganalisis kelayakan buku teks dan hal-hal yang menjadi aspek kelayakan buku teks untuk siswa dan kesesuaian isi buku teks pelajaran dengan aspek kebahasaan. Dengan itu tercipta tujuan, yaitu mengetahui pengertian analisis kelayakan buku teks, mengetahui hal-hal yang menjadi aspek kelayakan buku teks untuk siswa, dan mengetahui kesesuaian isi buku teks pelajaran dengan aspek kebahasaan. Kemudian masuk ke bagian pembatasan materi. 1. Pengertian analisis buku teks. Mendiknas 2008 halaman 6 mengemukakan bahwa bahan ajar merupakan bahan pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa belajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan menggunakan bahan ajar, guru akan lebih mudah menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, dan siswa akan lebih memahami bahan ajar yang akan dipelajarinya nantinya. Buku teks pelajaran merupakan salah satu bentuk dari bahan ajaran. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 43 Ayat 5, dalam pengukuran kualitas teks pelajaran harus diperhatikan aspek penting, yakni kelayakan isi, bahasa, penyajian, kegrafikan, dan lainnya. Apabila buku teks pelajaran yang digunakan tidak memenuhi kriteria tersebut,
Dikhawatirkan pemahaman siswa berbeda dengan maksud isi buku teks pelajaran. Maka dari itu, sebagai guru yang menggunakan buku teks pelajaran perlu menganalisis terlebih dahulu isi bahan ajar dalam buku sebelum disebarluaskan saat mengajar di kelas. Kemudian lanjut bagian persyaratan buku teks. Green dan Pitti dalam Sukiani 2015 mengajukan 10 persyaratan buku berkualitas, yaitu buku teks itu haruslah menarik minat anak-anak. Pada buku teks ini diawali dengan kata pengantar yang berisi ajakan dari penulis. Diawali dengan lirik lagu nasional, Rayuan Pulau Kelapa. Penulis mencoba interaktif dan memandu untuk membaca teks seperti Parang Kritis Nan Indah, Ayah Panutanku, Ibu Inspirasiku, dan Si Bagas Kelinciku yang menjadi contoh teks pada halaman 3 sampai dengan 5. Hal ini sesuai dan menjadi daya tarik karena anak SMP kelas 7 dirasa telah memahami pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian ada buku teks haruslah mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Penjelasan tiap bab masing-masing materi sedikit punya percakapan dari penulis untuk pembaca. Penulis memberikan kalimat persuasif dan motivasi sebelum memasuki materi pada tiap bab yang ada. Kemudian buku teks itu haruslah memuat ilustrasi yang menarik hati para siswa yang memanfaatkannya. Dari segi ilustrasi hanya ada bahan struktur yang memperjelas perbedaan dan persamaan tiap materi. Buku ini dibuat dan dirancang oleh pihak Kemendikbud. Kemungkinan besar ilustrasi seperti gambar yang warna-warni sudah tidak diwajibkan pada buku teks karena dirasa tidak cocok untuk jenjang SMP. Buku teks itu haruslah mempunyai sudut pandang yang jelas dan tegas sehingga juga pada akhirnya menjadi sudut pandang para pemakainya yang setia. Dalam buku ini penulis memberikan pandangan cara memahami dan mempraktekkan buku pelajaran tersebut. Sudut pandang haruslah jelas. Hal ini menambah validitas yang telah disampaikan dalam buku pelajaran. Kemudian lagi, buku teks haruslah mampu memberi pemantapan penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Maksudnya penulis memaparkan tiap materi dengan baik dan lugas sehingga pembaca dapat menempatkan pemahaman yang sama dengan penulis. Dengan hal itu akan jadi sinkron dan tersusun sistematis setelah pemberian materi di kelas. Penulis juga memberikan tugas yang sebelumnya telah disimak pembaca. Adapun buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa pemakainya. Penulis memuat sedikit pembentukan pribadi pada bab khusus yang membahas materi kepribadian. Guru yang akan memaparkan materi dari buku ini kepada siswa dengan berbagai teks prosedur dan deskriptif. Hal ini jadi salah satu cara guru memahami kepribadian siswa di sekolah. Adapun yang lain, buku teks itu isinya harus berhubungan dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Lebih baik lagi kalau dapat menunjangnya dengan rencana, sehingga semuanya merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu. Adapun pelajaran lain yang dapat ditemukan dalam buku teks ini, contoh teksnya yaitu cara melakukan gerakan tari tortor pada halaman 85. Teks tersebut membahas mengenai pelajaran seni budaya yang menjadi ada di jenjang SMP. Kemudian ada halaman 89 yang menjadi materi pelajaran TIK, teknologi informasi dan komunikasi, yang bisa juga dijumpai pada mata pelajaran jenjang SMP.
Adapun pelajaran lain yang bisa ditemukan dalam buku teks ini yang jadi materi pelajaran tata boga dengan teks cara membuat bubur Manado yang terdapat pada halaman 98 yang lebih spesifik untuk ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya. Yang selanjutnya, buku teks haruslah dapat menstimulasi aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang menggunakannya. Penulis banyak memuat teks prosedur dan wacana mengenai suatu hal. Dengan itu, pembaca dapat meniru dan memahami cara mempraktekkan sesuatu. Ada juga sikap penulis yang sering memberikan latihan soal untuk menguji aktivitas pemahaman yang telah disimak siswa. Yang terakhir, buku teks itu haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa, agar tidak membingungkan para siswa yang memakainya. Konsep yang ada dalam buku ini cukup tegas, memaparkan materi dan secara sadar memuat deskripsi, pembagian, persamaan, dan juga perbedaan. Konsep ini lebih banyak dibuat menjadi tabel pemaparan. Kemudian kita sambung dengan bagian keterbatasan suatu buku teks. Buku teks itu sendiri tidaklah mengajar, tetapi merupakan suatu sarana pengajaran. Maksudnya pada buku ini hanya sebagai bahan ajar karena guru memegang kendali terhadap materi yang dibaca oleh siswa untuk disampaikan kembali dengan cara lisan dan praktek yang sederhana. Hal ini dilakukan agar siswa bisa lebih memahami materi dari segi wawasan dan fungsi pada buku pelajaran bahasa Indonesia. Isinya yang disajikan sebagai perangkat-perangkat kegiatan belajar dipadu secara artifisial atau secara buatan saja bagi setiap kelas tertentu. Pada buku ini, penulis telah menyesuaikan materi yang cocok untuk jenjang pendidikan SMP. Hal ini dilakukan agar siswa dapat memahami materi yang sesuai dengan umurnya, sehingga pelajar dapat menyerap ilmu materi secara sempurna. Kemudian lagi, tugas-tugas praktis agaknya kurang adekuat atau kurang memadai karena keterbatasan dalam ukuran buku teks dan dikarenakan begitu banyaknya praktek-praktek. Latihan yang perlu dilaksanakan secara perbuatan. Pemaparan materi yang disambung dengan tugas setelahnya dapat melatih pemahaman pembaca terhadap materi agar dilakukan secara praktek dengan tugas yang telah disediakan penulis di dalam buku bahasa Indonesia. Saya lanjut ke bagian metode analisis. 1. Metode yang digunakan. Dalam menganalisis buku teks ini digunakan metode deskripsi dengan cara menemukan gambaran standar yang telah disepakati. Hal tersebut dilakukan untuk mencari sumber data dan menganalisis bagaimana syarat memenuhi kualitas buku teks yang telah dipaparkan melalui teori Green dan Pitti. Kedua, sumber data. Buku yang dijadikan sumber data oleh penganalisis adalah buku bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 7 edisi revisi 2017 yang ditulis oleh Titik Harsianti, Agus Trianto, dan E. Kosasi. Buku ini diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembukuan Balitbang Kemendikbud. 3. Teknik pengumpulan data. Saat menganalisis buku teks ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan data berbentuk tulisan dan gambar. Juga hasil dokumentasi yang menjadi pendukung penjelasan materi. Data yang dihadirkan penganalisis melalui hasil pengamatan dan memahami buku teks. Dengan itu bisa menjadi salah satu sumber terpercaya dalam menganalisis suatu buku. Kemudian yang keempat, langkah-langkah penganalisisan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan penganalisis, yaitu memilih buku dan teori, mengamati dan memahami buku teks, melampirkan bukti, dan membuat kesimpulan. Kemudian saya masuk ke bagian hasil kesimpulan. Pada buku teks yang telah dianalisis dari berbagai aspek telah memenuhi persyaratan
yang dikemukakan oleh teori Green dan Pitti. Hanya saja untuk aspek ilustrasi tidak memuat gambar yang menarik sebagai pendukung materi. Banyak bagan mengenai struktur materi pada masing-masing bab, dan buku ini penuh dengan prosedur dan wacana dan dilengkapi latihan soal setelahnya. Sekian, terima kasih.